Bismillahirrahmanirrahim. Kiat-kiat ibu hamil menghadapi situasi pandemi seperti sekarang, apa saja yang harus diikhtiarkan, dok? Ikhtiar pertama ya ibu hamil ya baca Quran. Qurannya dikencengin ya. Jadi supaya nanti dia baca Quran tadi, anak yang mendengar, janin itu mendengar, maka insya Allah jadi kalau sekarang kan ada penelitian yang tentang musik segala macam untuk bayi itu kan kalau saya sih nggak percaya banget lah. Quran lebih baik lah, jauh nggak bisa dibandingin sama mereka itu gitu kan. Jadi itu banyakin baca Quran, kemudian banyakin zikir ya, tenang. Karena apa? Kalau ibu nggak tenang ya, otomatis ketenangan Anda akan ngalir ke bayi, Dirasakan oleh bayi. Jadi tenang aja insya Allah, dan minta sama Allah dimudahkan ya, doa kencang-kencang waktu lagi hamil seperti itu, minta sama Allah dimudahkan nanti persalinannya. Itu yang paling utama ya. Kita judulnya itu kan kita harus ngasih makanan buat hati dulu. Yang kedua apa? Ibu hamil kan kecenderungannya biasanya makannya nggak sehat. Iya. Maka kalau ibu makan, saran saya pikirin baik-baik. Ini saya makan untuk kebutuhan saya atau hasrat saya. Kalau untuk kebutuhan badan makan, ya maka saya kalau hamil-hamil biasanya itu saya sarankan itu ada minimal 3 yang mereka konsumsi: madu, kurma, sama zaitun. Ya, kurma 7 butir sehari, madu mungkin 1-2 sendok sehari, zaitun 1 sendok makan sehari. Itu insya Allah mencukupi banget kebutuhan nutrisinya dia. Makan yang lain apa ya, sayur, buah, kemudian protein ya, mungkin kita kayak ikan-ikanan itu kan bisa dikukus, bisa disup gitu kan, di luar daripada digoreng gitu kan. Jadi mengurangi lemak-lemak trans yang masuk ke badan. Seperti itu salah satu cara. Kemudian apalagi ya makanan-makanan protein kayak begini, tempe, tape, makan aja sedikit ya, supaya menguat imunitas ya. Jadi air kelapa itu isinya asam amino sebenarnya. Kalau the bestnya, yang terbaiknya kelapa muda, Ustaz. Jadi air kelapa itu sebenarnya air yang sudah fermentasi sebenarnya. Ya, karena ada gula, ada air di situ, ya. Tapi kalau kita mau tambahkan lagi dengan asam amino lainnya, maka kita bisa masukkan seperti ini. Madu lagi. Ya. Jadi ini bisa jadi pilihan minuman. Kalau seandainya madunya nggak ada, bisa ganti pakai gula aren atau gula merah. Atau biasanya kalau saya biasa salah satu yang saya kerjakan lainnya itu adalah dengan menggunakan kurma. Jadi ini di blender sama kurma, Ustaz. Maka ini sudah jadi minuman yang menguatkan pencernaan. Kenapa dari tadi saya ngomong pencernaan terus? Karena memang 80% urusan imunitas kita tuh di pencernaan. Kalau pencernaannya bermasalah, mens pasti bermasalah. Jangan baca yang tidak perlu, jangan dengar yang tidak perlu. Cemas kita, cemas. Yang terjadi apa? Pasti otak kita akan mengirimkan pesan ke organ yang membuat hormon itu. Orang yang cemas berlebihan, marah berlebihan, itu gula darah bisa naik, tensi bisa naik, imunitasnya bisa turun. Jadi kalau ada orang katakanlah, gimana ya ini segala macam, teriap hari mikirnya begitu, gula darah dia bisa naik, Bisa bertahan nggak? Sepanjang dia memelihara emosi itu pasti bertahan. Jadi kata kunci sekarang, kalau boleh saya katakan dalam hal corona ini, ya, kita harus sangat paham teman-teman sekalian bahwa ini terjadi karena memang ada takdir Allah di sana. Terlepas dari mungkin ya ada beberapa mengatakan ini jenis virusnya juga ada yang rekayasa. Oke lah, kita nggak paham itu. Kalaupun paham mau ngapain juga. Kalau saran saya pribadi ya, teman-teman di luar mungkin yang pakai hand sanitizer, cuka itu juga bisa dipakai. Karena kan probiotik kan. Sudah saya bilang, ini kan ada bakterinya. Ya, ada bakteri disemprot terus dikasih desinfektan, matilah dia. Habis dia. Ya kan? Seperti itu kan. Logika sederhana aja. Artinya apa? Kita perlu bersinergi dengan mereka, kuatkan mereka untuk mereka ini nyuruh virusnya pergi gitu loh. Badannya juga sama di sisi luar kayak begini ya. Kita pakai cuka, mungkin cairan-cairan probiotik atau cuka seperti itu, campurkan sedikit dengan NaCl, bisa kok. Kan bersinergi gitu loh. Dalamnya masukin mereka ini. Simpel kan? Ya. Masuk akal? Karena
Toh gini Bapak Ibu sekalian, saya bukan, yang semoga Allah segera sudahin wabah ini, tapi saya kadang-kadang sedih sama teman-teman yang di lapangan itu kan, yang sudah pakai masker juga ternyata kena juga, Iya. pakai APD kena juga. Kenapa? Ini masalahnya itu bukan hanya masalah pakai masker atau tidak. Imunitas dia udah lemah dengan mungkin keletihan luar biasa, makanan nggak cukup, yang dimakan udah nggak sehat. Ya maka kita kemarin ada saran saya sih, mungkin kalau ACT bisa bikin programnya gitu kan, bikin program berbagi minuman sehat atau apa gitu loh, yang sifatnya menguatkan pencernaan. Atau tanya sama ahli-ahli kan, bahkan terakhir rekomendasi dari saya ngeliat dari perkumpulan gizi klinik itu, makanan probiotik itu salah satu makanan Dianjurkan. disarankan. Betul kan?